Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardo. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Ukhwah yang kami cintai karena Allah, alhamdulillah atas izin Allah kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menimba ilmu, mendapatkan ilmu dari guru kita Ustaz Aminur Baits hafizahullah taala. Selamat datang Ustaz, ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustaz. Mana kabar? Alhamdulillah baik Ustaz. Khair Ustaz, Masya Allah. Senang bisa bertemu antum Ustaz. Alhamdulillah anda punya bisnis juga Ustaz, jadi nanya-nanya ke antum bakal banyak karena anda dibanding jamaah nanti ini. Oke, insya Allah tema kita hari ini adalah jamaah bertanya dan Ustaz menjawab. Jadi mudah-mudahan para jamaah di sini sudah menyiapkan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan ya. Nanti kalau mau bertanya silahkan. Insya Allah Ana juga udah menyiapkan hadiah. Ada 3 hadiah dari Parfum Suara Madinah. Untuk nanti mungkin akan Ana kasih untuk 3 penanya pertama dari jamaah yang hadir hari ini. Nanti untuk mempersingkat waktu karena nanti akan ada sholat isya. Nanti kita lanjutkan lagi sholat isya ya. Setelah sholat isya akan kita lanjutkan kembali. Nanti akan ada pertanyaan langsung mungkin beberapa awal. Sisanya nanti mungkin bisa tulis pakai kertas ya. Nanti bisa dikirim ke depan. Oke, tanpa mempersingkat waktu, Ustadz, mungkin antum ada sedikit mukadimah atau apa sebelum kita masuk ke tanya jawab. Tafadhol Ustadz untuk waktunya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kalau melihat dari judul kajian itu kan tanpa tema ya? Tanpa tema Ustaz. Malah tanya jawab Ustaz. Tanya jawab? Iya, jadi temanya jamaah bertanya Ustaz menjawab Ustaz. Udah kayak di radio zaman dulu Ustaz. Saya bertanya jamaah menjawab. Wah kebalik nih. Hadiahnya sih banyak Ustaz, nggak apa-apa kita bisa kasih. Sehingga kalau saya diminta untuk ngasih mukaddimah, ini nanti nyasar kemana mukaddimahnya ini? Tayyib. Cuman begini jamaah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita bisa belajar kembali di Masjid Al-Ukhwah BSD. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan forum kita forum yang diberkahi oleh Allah. Allah turunkan rahmat di sana. Amin. Dan kita bisa pulang dengan membawa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dalam mempelajari masalah muamalah, kenapa sih kita perlu belajar masalah muamalah? Karena kita mengakui seperti ini, bahwa ketentuan Allah itu ada 2. Yang pertama adalah ketentuan berkaitan dengan takdir. Ketentuan Allah berupa takdir. Apa ketentuan berupa takdir? Ketentuan takdir adalah segala yang terjadi di alam raya ini. Semua yang Allah ciptakan itulah ketentuan takdir. Dan ibadah kita terhadap ketentuan takdir adalah dengan cara menata hati, bagaimana agar kita bisa ikhlas dan ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Mungkin ada orang yang dia tidak ridho dengan takdir Allah. Sehingga ketika Allah takdirkan A, Allah takdirkan B, terutama untuk bagian yang mungkin tidak dia sukai, dia marah, dia emosi, dia merasa nggak terima, bahkan sampai ada pernyataan seolah-olah Allah mendolimi dirinya. Sikap semacam ini menunjukkan bahwasanya dia tidak ridho terhadap takdir. Terutama ketika dia mendapatkan takdir yang menurut dia kurang baik. Makanya Nabi SAW ngasih penekanan berkaitan dengan iman kepada masalah takdir. Beliau mengatakan gimana? Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dan bagian dari rukun iman adalah engkau beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Kalau takdir baik, kita bisa bersyukur kepada Allah. Bagaimana dengan takdir buruk? Ibadah kita ketika mengimani adanya takdir buruk adalah ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala.
Baik, ini bentuk ibadah terhadap ketetapan jenis yang pertama. Ketetapan Allah jenis yang kedua adalah ketetapan berupa syariat. Isinya di situ ada perintah, ada larangan, ada aneka aturan dan berbagai macam ketentuan syariat. Bagaimana ibadah kita terhadap ketetapan yang kedua ini? Ibadah kita terhadap ketetapan yang kedua adalah dengan cara mempelajarinya dan berusaha untuk melaksanakan. Jika bentuknya perintah, dilaksanakan, diamalkan. Jika bentuknya larangan, pelaksanaannya adalah dengan dijauhi. Dan jika bentuknya ketentuan dan aturan adalah dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga dalam masalah pembagian waris misalnya, anak laki-laki dapat berapa, anak perempuan dapat berapa, istri berapa, saudara berapa, itu ketentuan dari Allah. Bagaimana tata cara wudhu yang benar, yang berstatus wudhu yang sah, yang merupakan syarat untuk sholat, itu ketetapan dari Allah. Demikian pula aneka batasan halal haram. Ketika orang bekerja, di situ ada batasan. Orang kan nggak dibiarkan. Kamu terserah mau ngerjain apapun terserah. Nggak seperti itu, Pak. Sehingga dia punya harta dan hartanya diikat dengan aturan. Makanya pemilik harta itu tidak boleh seenaknya menggunakan hartanya sendiri. Orang nggak bisa beralasan, ini kan harta-harta saya. Ya terserah saya. Kalau itu harta memang harta kamu, nggak bisa kok terserah kamu. Karena manusia hidup di dunia ini diiringi dengan aturan. Sehingga betul itu harta kamu, tapi bagaimana cara kamu menggunakan harta itu, bagaimana kamu bertransaksi dengan harta itu, di sana ada aturan yang harus kau penuhi. Bagian inilah bentuk ibadah kita terhadap ketetapan jenis yang kedua. Pertama adalah dengan mempelajarinya, dan yang kedua berusaha untuk melaksanakannya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, belajar ilmu tentang masalah batasan halal haram itu tidak kalah penting dengan ilmu tentang masalah bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara puasa yang benar atau ibadah yang benar. Karena ketetapan Allah mencakup aturan dalam masalah ibadah, aturan dalam masalah keluarga, aturan dalam masalah bagaimana bermuamalah dan yang lainnya. Dan semuanya menuntut untuk kita pelajari. Makanya kita belajar berkaitan dengan fikih muamalah. Tujuan besarnya adalah agar saya bisa beribadah kepada Allah dalam bentuk ketetapan syar'i. Sehingga majelis yang diselenggarakan oleh para ulama yang isinya membahas masalah halal haram oleh sebagian ulama seperti Abu Yusuf Al-Ansari. Siapa beliau ini? Muridnya Abu Hanifah. Seperti Abu Yusuf Al-Ansari, beliau pernah ditanya, ala taktubu fi zuhud, kenapa anda tidak menulis materi tentang masalah zuhud? Apa jawaban Abu Yusuf? Laqad katabtul halal wal haram, aku telah menulis pembahasan tentang masalah halal haram. Sehingga forum yang isinya pembahasan masalah halal haram dianggap oleh beliau sebagai pelajaran zuhud. Karena zuhud yang paling utama adalah menghindari yang haram. Sebab sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, orang yang zuhud itu dia menjauhi apa yang berbahaya di akhirat atau apa yang tidak bermanfaat bagi akhirat. Makanya syarat mutlak disebut orang zuhud pertama kali adalah dia meninggalkan yang haram. Dan untuk bisa melakukan seperti itu, dia butuh ilmu, dia butuh belajar. Karena itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, forum kajian tentang masalah bagaimana mengenal riba, bagaimana mengenal halal haram dalam jual beli dan seterusnya. Hakikatnya adalah kita sedang beribadah terhadap ketetapan apa tadi? Allah. Syar'i, ketetapan syar'i, dan ini merupakan cara untuk berlatih menjadi hamba yang zuhud. Masya Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz. Masya Allah ya, memang untuk masalah muamalah ini masih banyak mungkin teman-teman yang tidak menyadari ya, gitu. Maksudnya betapa pentingnya kita mempelajari muamalah dulu. Kita harus berilmu dulu sebelum beramal. Termasuk kalau nggak salah ada dari sahabat yang bilang kan, Umar kalau nggak salah yang
tidak boleh masuk ke pasar sebelum kita berilmu Ustaz. Gitu. Tidak boleh berdagang di pasar. Iya, sebelum kalau berilmu. masuk saja boleh. Masuk boleh, kalau dagang boleh Ustaz ya. Masya Allah. Untung dikoreksi sama Ustaz. Apalagi jaga parkir ya. Tidak boleh jaga parkir kecuali orang yang pinter agama. Tidak memenuhi syarat semua itu. Jadi memang cukup penting kita untuk melajari ilmu muamalah, Masya Allah. Jadi teman-teman mudah-mudahan kita malam ini dengan kehadiran Ustaz Amin Nur Baiz bisa kita maksimalkan. Mungkin selama ini teman-teman masih ada yang mengganjal, jamaah ada yang mengganjal tentang masalah muamalah, apakah ini subhat, apakah ini halal, apakah ini haram, bisa langsung ditanyakan. Nah sebelum kita kelari ke jamaah, izinkan saya nanya duluan ya. Ini terkait ini Ustaz, yang lagi marak nih Ustaz, fenomena kemarin pas haji Ustaz. Mudah-mudahan pertanyaan ini juga bermanfaat buat teman-teman dan juga penyelenggara umroh Ustaz. Yang Anda ingin tanyakan cukup menarik, kemarin kan kita melihat berita terkait masalah banyak jamaah haji dengan visa ziarah Ustaz. Dengan visa ziarah gitu. Dan banyak yang terlantar, tapi ada juga yang katanya sudah memiliki tasreh secara resmi walaupun dia menggunakan visa ziarah gitu. Yang ingin Anda tanyakan Ustaz, itu sebenarnya secara hukumnya baik dari sisi muamalah gitu ya, muamalah dan juga sisi syariatnya. Kalau sisi syariat adalah hajinya apakah sah Ustaz? Dari sisi muamalah itu sebenarnya gimana ya Ustaz? Pesan si travel ini yang menggunakan visa ziarah secara resmi diiklankan kan Ustaz gitu. Ada yang kucing-kucingan tidak punya tasreh, ada yang memiliki tasreh Ustaz. Itu menurut antum gimana Ustaz? Masya Allah. Ini pertanyaan titipan atau gimana? Enggak, ini pertanyaan Anda sendiri Ustaz. Karena Anda penasaran sih Ustaz kemarin Ustaz. Baik, ini sudah ada kertas yang masuk ya. Ya. Ada yang bertanya masalah haji nggak? Didahulukan nanti. Oh ada ya. Baik, nanti setelah ini Pak ya. Memang sebenarnya haji ini kan penuh dengan aturan ya. Termasuk aturan yang menertibkan bagaimana proses pelaksanaan. Dan pemerintah Saudi sendiri itu sudah sering sekali memberikan kampanye. Ada banyak sekali baliho-baliho di sana yang dia bertuliskan la hajja bila tasrih. La hajja bila tasrih. Tidak boleh haji tanpa tasrih. Tasrih itu apa sih Pak? Izin resmi untuk kegiatan tertentu. Maka ada bentuknya tasrih haji, tasrih masuk raudhah, ada tasrih, dulu sempat ada tasrih umroh, tapi belakangan itu sudah dihapus. Sehingga waktu itu ada tasrih umroh, orang hanya punya kesempatan sekali umroh untuk 1 kali safar. Dan nampaknya sekarang sudah dihapus. Nah untuk haji ini pemerintah mewajibkan, sehingga mereka menetapkan la hajja bila tasrih. Kemudian bagaimana bentuk visa yang bisa mendapatkan tasrih haji? Wallahu alam, detailnya saya kurang paham. Namun yang pasti visa yang mendapatkan tasrih haji adalah visa haji. Naik lagi. Sehingga mereka yang membawa visa haji ketika masuk landing di Jeddah, dia sudah bisa langsung memakai kain ihram dalam rangka melaksanakan umrah tamattu, karena dia harus melewati miqat di Yalamlam, sehingga dia bisa langsung memakai kain ihram. Nah, dalam posisi ini mereka yang mengambil miqat di Yalamlam karena dia membawa tasrih haji bisa langsung masuk ke kota Mekah. Tapi kalau dia tidak membawa tasrih haji, begitu landing di Jeddah, wow, masya Allah, itu jadi beban berat. Karena dia nggak boleh pakai kain ihram, dia pakai pakaian biasa. Sehingga dia masuk kota Mekah dalam kondisi tidak berpakaian ihram, secara sengaja. Padahal dia mau melaksanakan ibadah umrah tamattu. Dan ada fatwa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini mempermainkan aturan syariat. Subhanallah. Yang seharusnya dia sudah memakai kain ihram, tapi sengaja nggak pakai kain ihram dengan anggapan nanti saya akan bayar dam. Memang betul dia bisa tutupi itu dengan dam, tapi masalahnya nggak sependek itu. Anda secara sengaja tahu ini melanggar, dan Anda punya kain ihram, artinya bisa mengupayakan untuk pakai kain ihram, tapi sengaja dia langgar dan nanti akan bayar dam. Ya nggak boleh. Sengaja melanggar aturan, kemudian nanti dengan ini saya akan bayar dam, tidak boleh seperti itu. Sebagai contoh misalnya, ada orang yang
dia melakukan pelanggaran secara sengaja yang ada kafarohnya. Pelanggaran secara sengaja yang ada kafarohnya. Contohnya apa? Misalnya hubungan badan siang hari bulan Ramadan, boleh atau tidak? Nggak boleh. Bagi yang wajib puasa hukumnya tidak boleh. Ada orang yang secara sengaja kayak gitu. Saya mau uji nyali. Terus gimana? Saya akan sengaja melakukan hubungan badan siang hari bulan Ramadan dalam posisi puasa. Terus nanti setelah itu saya akan bebaskan budak, gampang. Saya punya banyak stok budak misalnya. Sengaja melakukan seperti ini tindakan yang dilarang. Karena dia tahu ini dilarang, seharusnya dihindari. Meskipun nanti setelah itu dia mau bayar kafarohnya. Sebab urusan tidak hanya selesai dengan sebatas membayar kafaroh, karena dia lakukan ini secara sengaja. Sampai Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebut, wah ini termasuk di antara tindakan mempermainkan syariat. Selanjutnya, kalau kita ditanya apakah hajinya sah, yang saya perhatikan beberapa jamaah yang haji tanpa tasrih, dia melakukan manasik sebagaimana manasik yang punya tasrih, sehingga dia umroh tamattu, kemudian nanti dia bahkan bisa ikut tarwiyah dan seterusnya sampai selesai haji. Kalau dilihat dari ketentuan syarat dan rukun haji, insya Allah memenuhi. Namun masalahnya dia lakukan ini dengan cara yang nggak benar. Bisa dengan bentuknya kucing-kucingan, atau ada yang berada di bagasi, ada yang kemudian mengelabui dan seterusnya. Padahal masya Allah jamaah, haji itu kalau kita perhatikan dominan isinya adalah ibadah sabar, dominan. Sehingga orang di Arafah itu ngapain sih Pak? Ya cuman diam aja di Arafah, lalu sholat, kemudian dia mendengarkan khutbah, lalu sholat duhur dan asar di jamak qashar takdim. Andaikan setelah itu dia tidur, nggak ngapa-ngapain, sah nggak hajinya? Sah. Karena tidak ada amal khusus di Arafah. Meskipun kalau bicara apa yang disunnahkan di Arafah, jawabannya memperbanyak berdoa kepada Allah, memperbanyak zikir, terutama membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi andaikan ada orang yang diam saja di Arafah, dia sampai Arafah tidur, itu hajinya sah. Baik, maka jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak rangkaian haji itu, nampaknya sebenarnya yang paling inti adalah mengajarkan manusia untuk bersabar. Berada di sini sabar, berada di sini sabar. Makanya dominan aturan haji itu bentuknya larangan. Dilarang rafath, dilarang jidal, dilarang berbuat fasik, dilarang berburu, dilarang ini, dilarang ini, dilarang ini. Bentuknya larangan. Dan sabar itu usaha untuk diam menghindari apa yang dilarang. Nah, kalau kemudian dari awal sudah melanggar, berarti dia mengawali ibadah ini dengan cara yang nggak beres. Maka sampai ada sebagian ulama yang memfatwakan haji yang dilakukan tanpa tasrih bisa jadi hajinya tidak diterima. Subhanallah. Walaupun kalau dari sisi nilai mungkin sah. Bedanya apa sih Pak antara sah dan nggak diterima? Kalau sah menggugurkan kewajiban, sehingga haji yang sah berarti telah menunaikan kewajiban dia sebagai seorang muslim yang melaksanakan rukun Islam yang kelima. Sedangkan haji yang diterima berarti haji yang berpahala. Dan sah belum tentu diterima, tapi kalau diterima sudah jelas sah. Makanya perjuangan kita ketika haji tidak hanya sebatas bagaimana caranya agar saya bisa sah ketika haji, tapi saya ingin dapat pahala yang besar dari amalan ini. Nah, jika dari awal sudah salah, waliyadzubillah, bisa jadi nggak ada pahalanya. Karena itu sebaiknya bersabar ya. Pak, saya tetap ingin berangkat. Nanti dulu, kalau memang belum waktunya, tunda. Anda bisa tunda di tahun depan, tahun berikutnya dan seterusnya. Kewajiban haji itu diberikan oleh Allah kepada Nabi SAW di tahun keberapa? Ada yang tahu? 2 Hijriah. Tahun 2 itu sudah ada.
Namun pelaksanaannya beliau haji tahun berapa? 9. Nabi SAW haji tahun berapa? 10 Hijriah. Beliau meninggal tahun 11 Hijriah. Sehingga sepulang haji, masuk bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, beliau meninggal dunia. Maka hajinya Nabi SAW tertunda dalam waktu yang lama. Sampai ketika beliau mencoba untuk masuki kota Mekah dalam rangka melaksanakan umroh, dihadang oleh orang musyrikin. Nggak boleh. Akhirnya dilakukan apa Pak? Perjanjian Hudaybiyah. Dan beliau pulang. Nggak memaksakan diri. Oh nggak bisa. Itu kan situs kaum muslimin. Kita lebih berhak. Mati urip kita bela. Nggak kayak gitu Pak. Rasulullah SAW ketika ditahan oleh orang musyrik suruh pulang. Kau nggak boleh datang sekarang, bolehnya besok, tahun depan. Beliau pulang. Maka beliau bersabar dalam posisi ini. Padahal sahabat itu semuanya sudah emosi. Termasuk diantaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dilakukan perjanjian Hudaybiyah, Umar itu emosi. Ya Rasulullah, kita kan muslim. Kalau kita maju kita berperang. Kalaupun kita mati syahid. Kalau menang kita mendapatkan kejayaan. Apa ruginya kita kalau maju? Tapi Nabi SAW tetap memilih untuk pulang. Ya Rasulullah, bukankah Anda telah menjanjikan kita akan memasuki kota Mekah? Benar. Terus kenapa kita pulang? Apakah saya bilang tahun ini? Tidak. Nabi SAW cuma menyampaikan kita akan masuk kota Mekah. Tapi beliau tidak menjanjikan tahun ini, tahun Hudaybiyah. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu nggak terima kenapa kita harus pulang. Sahabat yang lain juga sama. Sampai Rasulullah SAW perintahkan kepada para sahabat, ayo cukur gundul. Jadi orang ketika sudah ihram, kemudian masuk ke tanah suci, kok ditahan hingga nggak bisa menyelesaikan ibadah umrohnya, maka langsung apa? Tahallul. Ayo tahallul. Ternyata nggak ada satupun yang merespon. Dan sebagian ulama ngasih pertimbangan, sebagian sahabat itu memahami semoga nanti ada perubahan keputusan Nabi SAW sehingga pengen tetap lanjut. Maka Nabi SAW masuk ke dalam tendanya dalam posisi emosi. Ini orang disuruh tahallul, nggak ada yang mau tahallul. Kemudian istri beliau yang bernama Ummu Salamah ngasih nasihat, ya Rasulullah, Anda cukur rambut Anda, sembelih unta Anda, dan tampakkan di tengah masyarakat. Akhirnya beliau lakukan. Beliau cukur rambutnya di depan banyak orang, beliau sembelih ontahnya, kemudian selesai ibadah umrohnya. Maka begitu sahabat melihat ini, langsung mereka rame-rame cukur gundul dan mereka menyembelih hewannya. Orang yang tidak berhasil melaksanakan ibadah umroh padahal dia sudah datang ke tanah haram, maka dia bisa langsung tahallul dan bayar dam. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Karena itu begitu beliau cukur dan beliau menyembelih damnya, maka para sahabat langsung mengikuti. Berarti kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tahallul, nggak bakalan ada perubahan. Akhirnya mereka ikut tahallul. Kemudian mereka pulang. Sabarnya luar biasa. Padahal yang lain memaksa, Pak. Makanya kalau memang belum waktunya, nggak usah memaksa. Saya pokoknya pengen tetap berangkat ke sana. Terus gimana? Kalau nggak dapat visa, saya akan cari visa-visa yang lain. Akhirnya visa ziarah, visa amil, visa apa lagi? Wisata, multiple entry. Visa? Multiple entry itu Ustaz. Multiple entry itu apa itu? Itu jadi bisa kita jadi turis atau apa, nanti juga keluarnya bisa dipakai visa ekspatriat. Visa ekspatriat dan seterusnya. Jadinya intinya visa yang sebenarnya fungsinya bukan untuk haji, mereka gimana caranya agar tetap bisa melaksanakan haji. Sebaiknya yang kayak gini nggak dilakukan. Efek sampingnya seperti kemarin. Mereka yang visa ziarah ini kan tidak terukur. Akhirnya nebeng-nebeng di tendanya orang reguler, nebeng di tendanya orang furoda, nebeng di tendanya orang plus. Begitu terjadi demikian, ribuan orang seperti itu. Kejadiannya kayak tadi, Pak. Makanan ada yang kurang, ya. Toilet jadi antri panjang dan seterusnya. Wallahu a'lam. Masya Allah.
Subhanallah Ustaz. Berarti walaupun dengan tasreh pun dia keluar ada tasreh tetap aja ya Ustaz, itu betul dia dengan secara nggak langsung dia sebenarnya mengelabui juga berarti Ustaz ya. Kalau dia punya tasrih silakan. Tafadol, nggak masalah. Tapi setahu saya kalau ziarah nggak punya tasrih. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Oke. Soalnya ada Ustaz yang menawarkan itu travel itu dia dengan visa multiple entry atau visa ziarah. Multiple entry. Bisa mendapatkan tasreh itu Ustaz. Intinya pastikan bisa dapat tasrih. Kalau dapat silakan. Kalau enggak balik duit. Taib. Masya Allah. Oke, mudah-mudahan cukup bermanfaat tadi pertanyaan tadi. Kira-kira untuk selanjutnya teman-teman di sini jamaah ada yang mau bertanya langsung? Karena Bu Iqbal. Bismillah. Ustadz, ana ada ganjalan udah lama ini. Di sekitar ana ada tanah negara di pinggir jalan. Ada apa, Pak? Tanah negara punya negara. Tanah negara pinggir jalan. Nah, kita manfaatkan, kita bangun warung-warung, ada yang dikontrakin sama orang lain, ada yang dipakai sendiri. Bagaimana hukumnya itu, Ustaz? Karena kita nggak izin kepada negara, mau kemana izinnya gitu, bingung. Baik. Sudah, syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Yang ngontrakin siapa, Pak? Yang kita yang ngebangun di situ ini. Yang bangun di situ ngontrakin tanah itu. Masya Allah. Tayyib. Subhanallah. Baik. Jadi begini ya, bahwa yang namanya fasilitas umum berarti itu adalah milik bersama, milik negara dan negara yang mengaturnya. Ibnu Qudamah pernah ngasih penjelasan berkaitan dengan orang yang jualan di pinggir jalan. Berarti dia memanfaatkan apa? Fasilitas umum. Nah, beliau ngasih batasan seperti ini. Bedakan 3 hal. Memiliki, menguasai, memanfaatkan. Untuk lahan yang merupakan fasilitas umum, dari 3 ini mana yang boleh? Memiliki, menguasai, memanfaatkan. Manfaatkan. Yang boleh yang mana? Memanfaatkan. Kalau memiliki boleh nggak? Nggak boleh, itu bukan milik kamu. Sehingga kalau dia nyerobot, misalnya kemudian dibuatkan akte atau dibuatkan apalagi misalnya surat tertentu sehingga sebagai penguat ini jadi milik saya, ini maling tanah, hukumnya haram, dosa besar. Dan Nabi SAW mengatakan, man ghasaba ardan shibran, barang siapa yang ghasab tanah walaupun sejengkal, tuwiqa alaihi sab'ina aradina yaumal qiyamah, maka akan dikalungkan kepadanya 7 lapis bumi sebanyak tanah yang dia ambil besok di hari kiamat. Itu gimana suasananya, Pak ya? Tayyib. Sehingga kalau itu bukan miliknya, kemudian dia memiliki dengan cara apapun yang dia lakukan padahal itu tidak legal, maka praktik semacam ini hukumnya dilarang. Yang kedua, menguasai. Boleh nggak menguasai, Pak? Nggak boleh. Karena orang hanya boleh menguasai apa yang menjadi miliknya atau sesuatu yang dikuasakan untuknya. Misal, saya ngontrak rumah, maka saya menguasai rumah itu sepanjang masa kontrak. Begitu ya? Saya boleh nggak menguasai rumah ini, Pak? Boleh. Kenapa boleh? Karena saya punya izin, punya wewenang, saya sudah bayar. Maka dalam posisi ini saya boleh menguasai. Sehingga ada tanah negara, lalu ada orang yang izin ke negara untuk memanfaatkan tanah itu, kemudian negara ngasih izin, silahkan kau manfaatkan selama 20 tahun. Maka di rentang waktu 20 tahun itu dia boleh menguasainya. Dia boleh bangun sesuatu di situ, dia boleh manfaatkan untuk sesuatu di situ sesuai dengan perjanjian antara dia dengan negara. Itulah menguasai. Yang ketiga, memanfaatkan. Nah, kalau yang pertama nggak bisa, yang kedua kita nggak dapat izin, maka yang bisa dilakukan hanya memanfaatkan. Sudah? Memanfaatkan itu ketentuannya gimana, Pak? Memanfaatkan ketentuannya adalah sifatnya tidak permanen, sehingga nggak boleh bertahan. Maka kalau sebatas memanfaatkan, seperti para pengguna jalan, dia lewat, kadang dia parkir sebentar, kadang dia stop sejenak, kadang dia nunggu di situ dan seterusnya. Kalau hanya sebatas memanfaatkan seperti ini, hukumnya boleh,
Bahkan kata Ibnu Qudamah, praktek ini sudah ada sejak masa silam dan itu tanpa pengingkaran. Jadi Masjidil Haram, di lorong-lorong dan jalanan Masjidil Haram dari masa silam itu sudah banyak praktek orang jualan pinggir-pinggir jalan. Karena dulu mereka orang-orang di masa silam ketika datang untuk haji atau umroh, tendanya itu tidak berada di sekitar masjid, mungkin agak jauh. Mereka nginepnya agak jauh, sehingga mereka kadang melewati orang-orang jualan di pinggir-pinggir jalan. Dan praktek seperti itu bertahun-tahun demikian, dan itu tanpa pengingkaran. Yang itu mengindikasikan para ulamanya maupun orang awamnya sama-sama menyadari kalau praktek ini boleh. Karena itu insya Allah bagi mereka yang melakukan penggunaan lahan untuk jual beli atau untuk yang lain yang sifatnya tidak permanen, misalnya pakai gerobak atau pakai kursi tapi sifatnya tidak permanen, insya Allah tidak masalah. Saat Car Free Day itu kan banyak ya, terus masang meja, ada kursinya, kemudian orang jualan, dan itu diizinkan untuk batas waktu tertentu. Silahkan, hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah. Ada lagi mau bertanya? Coba ini kayaknya lebih jelas. Ini. Bismillah, Bismillah. Oh beda ya. Ini boleh untuk saya? Boleh, Ustaz. Masya Allah, terima kasih. Afwan. Ini saya bawa pulang nanti ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya Ustadz, misalkan kita sebagai pihak ketiga penerima pekerjaan Ustadz, di mana ada pihak pertama dan kedua itu biasanya mereka sudah ada deal-dealan, dan deal-dealannya itu biasanya selalu dibumbui dengan entertain, terus juga mungkin ada semacam hadiah. Kalau proyek ini bisa ke saya akan kasih hadiah. Selalu ada iming-imingan seperti itu. Pihak pertama orang dalam atau orang luar? Orang dalam. Orang dalam. Pihak pertama orang dalam. Pihak kedua orang luar. Vendor. Lalu Anda sebagai pihak ketiga. subkon. Dari vendor tadi. Iya betul. Nah, kalau seandainya memang kita mengetahui di akad itu terjadi kayak semacam ada hadiah kah atau riswah lah ya, atau itu kita sebagai pihak ketiga tuh bagaimana Ustadz? Boleh atau tidak kita menerima pekerjaan itu atau baiknya tidak gitu? tapi Anda nggak ikut ngasih hadiah? Enggak, karena kita bekerja sebagai pihak ketiga, bekerja ke pihak kedua. Nah, wallahu alam, barangkali itulah solusi. Jadi memposisikan diri sebagai pihak yang ketiga, menjadi subkon bagi vendor yang dia mengikuti proyek yang diselenggarakan oleh para abdi dalam tadi ya, orang-orang dalam. Paham maksudnya orang dalam? Paham ya. Dalam masjid atau dalam mana? Dalam kantor. Dalam kantor. Insya Allah diperbolehkan. Anda tidak bertanggung jawab dengan maksiat yang dia lakukan. Sehingga kalau vendor ini bermaksiat dengan orang dalam, dia ngasih sogok, dia ngasih entertain, dia ngasih yang lain, itu urusan pribadi dia dengan orang dalam. Saya tugasnya adalah menyediakan apa yang dibutuhkan oleh vendor ini sesuai dengan apa yang dia pesan. Maka Anda bertanggung jawab terhadap vendor dan tidak bertanggung jawab terhadap pemilik proyek. Insya Allah Anda tidak masalah meskipun si pemilik proyek bermaksiat dengan vendor. Ada banyak sekali Pak, mungkin jutaan kaum muslimin yang kerja di perusahaan asing yang ada di Indonesia. Di Tangerang banyak ya, Banyak. di Bekasi banyak, di Kerawang banyak, di daerah-daerah yang lain banyak sekali. Dan rata-rata perusahaan-perusahaan asing ini punya maksiat, entah utang riba, deposito riba, piutang riba, atau jenis maksiat yang lain. Andaikan perbuatan maksiat perusahaan itu sifatnya melebar, sehingga siapapun yang terlibat dalam perusahaan ini semuanya kena dosa, nggak boleh.
maka jutaan karyawan itu hilang, nggak punya kerjaan. Padahal mereka itu adalah kaum muslimin yang mungkin malam ini ada di masjid ini, ya. Ikut mendengarkan ceramah bareng-bareng, ikut ngaji. Terus gimana Pak? Itu kan perusahaan utang riba, itu perusahaan melakukan maksiat. Dia tidak bertanggung jawab dengan maksiat perusahaan. Maka insya Allah tidak jadi masalah apabila yang bersangkutan tidak ikut terlibat dalam maksiat itu. Sehingga silakan dilanjut. Wallahu a'lam. Masya Allah, alhamdulillah ya, lega ya, lega ya. Jadi bisa aman lah ngambil nafkah di situ ya, insya Allah ya. Oke, untuk berikutnya tadi udah duluan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada yang mengganjal dari masalah muamalah pembuatan ini, Ustaz, SIM secara kolektif, Ustaz. Itu yang di masyarakat itu kan biasanya pada milih itu, Ustaz ya. Ini secara syariat gimana, Ustaz? Itu boleh atau nggak boleh gitu? Syukran. Masya Allah. Ada aparat nggak di sini? Mungkin ada ya. Ya sebenarnya kita kembalikan kepada aturan yang berlaku. SIM kolektif itu secara aturan boleh nggak? Karena saya sendiri nggak pernah ikut SIM kolektif. Saya SIM selain kolektif namanya apa? Oh enggak. SIM mandiri, bikin secara mandiri. Mandiri. Saya ngambil SIM itu 5 kali datang ke Polsek. Kok 5 kali? Iya sekitar 5 kali. Pertama gagal, kedua gagal, sampai yang kelima karena polisinya bosen diluluskan. Itu tes yang kelok-kelok itu, tes motor yang... Saya ikuti semua. Masya Allah. Jadi gagal tes latihan mobil ya, mobil SIM A itu. Berlatih berkali-kali tetap gagal terus. Mungkin wallahu alam karena beliau bosan lihat saya. Udah kamu foto aja. Ini tips juga berarti nih buat yang mau SIM ya biar resmi. Ya, dan saya hanya bayar sesuai yang tertera. Jadi SIM A nilai sekian, nggak lebih dari itu. Baik. Kemudian kalau SIM kolektif itu hukumnya boleh atau tidak? Saya nggak tahu prosedurnya gimana. Bayarnya berapa itu? Jadi ada nama PT gitu, Ustaz. Nama PT? Kita nanti pertama transfer, kemudian nanti dia yang atur tuh jadwal datang gitu kan? Iya. Langsung foto? Enggak, di dalam itu kita tinggal nyebutin nama PT-nya aja. PT apa nanti diarahkan petugas gitu kan? Kalau misalkan dia dapat harus prosedur tes ikut gitu. Cuman kalau misalkan dapatnya kata petugas foto langsung ya foto gitu. Oh gitu. Kalaupun tes tetap akan langsung foto. Meskipun nggak lulus. Tes jalanin. Cuman meskipun nggak lulus tetap foto. Dijamin lulus. Mendingan yang itu yang terakhir. Nah, ya. Bagian ini nih yang perlu kita tanyakan ke KPK. Kira-kira boleh nggak? Kolektif itu lebih mahal atau sama dengan yang pribadi? Lebih mahal, Ustaz. Lebih mahal, Ustaz. Lebih mahal. Wallahu a'lam. Kelebihan itu lari kemana? Setahu saya kalau dulu yang saya bayar kurang lebih 120 yang resmi ya, yang SIM A. Kolektif kan 500. Nah itu yang 300 sekian itu lari kemana? Ke PT dan jasa. Jasanya siapa? Jasa orang dalam, orang luar atau abdi dalam? Ya. Gini aja ya, nanti kalau Bapak punya kenalan orang KPK, apa itu legal secara negara, lanjutkan. Wallahu a'lam. Baik, sebelum kita lanjutkan qadarullah waktu Isya sudah masuk, jadi kita akan sholat dulu. Habis kita sholat insya Allah akan kita lanjutkan ya Ustaz ya. Insya Allah. Mohon waktunya lagi ya Ustaz ya, masih berkenan. Ini masih banyak banget Ustaz. Masya Allah. Gimana? Jamaah mau bubar nggak? Mau bubar gak nih? Kayaknya masih kangen sama antum semua Ustaz. Ya, kita tutup dulu ya sementara, kita tutup dulu. Nanti akan kita lanjutkan lagi dengan sholat berjamaah dan kita lanjutkan setelah itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah akan kita lanjutkan. Gimana, masih pada semangat kan nih jamaah? Kayaknya udah pada lemes kayaknya nih. Masih lanjut? Masih kuat ya? Berapa jam lagi nih? Oh, Ustadz yang capek, Ustadz. Oke, baik, kita akan lanjutkan pertanyaan pada Roni. Pertanyaan udah banyak yang masuk juga, terutama juga dari Ahwat. Kita gantian dulu ya, tadi pertanyaan dari Ikhwan, sekarang kita tanya pertanyaan dari Ahwat, kita bacakan dulu. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila kita belanja di minimarket, tapi setiap belanja ada member terus dapat poin. Seumpama kita belanja 100.000, kita dapat poin berupa uang 2.000 dan sudah terkumpul sampai 100.000 dan bisa dipakai belanja. Pertanyaannya, apakah uang tersebut termasuk riba? Syukran, Ustaz. Membernya berbayar atau gratis? Gratis. Kalau gratis insya Allah tidak masalah. Sehingga dalam hal ini tidak ada gharar. Maka ketika Anda daftar member itu gratis, lalu setiap belanja dapat potongan berupa poin-poin dan seterusnya, yang nanti bisa dikumpulin, kemudian akumulasi poin ditukar dengan benda, dengan barang atau dengan uang, insya Allah tidak ada masalah. Dan di sini tidak ada praktek riba, karena tidak ada transaksi utang piutang. Yang dilakukan di situ adalah Anda ketika sering belanja, maka pihak minimarket akan memberikan banyak diskon. Insya Allah nggak masalah. Alhamdulillah. Ya, jadi untuk yang bertanya atau ibu-ibu silakan ya, belanja sebanyak-banyaknya biar dapat poin yang banyak. Lumayan dapat. Nanti untuk yang bertanya insya Allah ada hadiah bisa diambil ke panitia ya. Baik. Ini bukan memotivasi untuk banyak belanja ya, bukan. Jadi menjelaskan hukumnya boleh, ya. Sebaiknya dipakai haji saja uang. Nah, tuh ya ibu-ibu, jadi tadi emang sengaja Anda mancing, jadi biar ibu-ibu tahu jangan digas juga, Ustaz ya. Ini cuma dibolehkan saja. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda jualan dari rumah dengan mekanisme pembeli, pesan, lalu anak antar. Kemudian invoice dikirim setelah barang diantar. Apakah muamalah ini sudah benar? Jika belum, bagaimana cara muamalah sebaiknya sesuai syariat? Dan berapa kali kita boleh mengingatkan konsumen untuk membayar? Jazakallahu khairan, Ustaz. Baik. Anda produsen atau distributor, reseller? Di sini nggak dijelasin, Ustaz. Nggak jelaskan ya? Pada nggak dijelasin. Pokoknya beliau jualan gitu aja ya? Iya, beliau jualan dari rumah aja. Intinya begini, Anda diperbolehkan untuk berjualan jika sudah memiliki barang itu. Dan jika Anda produsen, maka Anda sudah boleh berakad dengan calon konsumen walaupun Anda belum memproduksi. Syaratnya Anda harus memproduksi. Kalau belum memproduksi gimana? Tidak masalah, sudah akad. Karena akad istisna, yaitu akad dengan produsen, itu bisa dilakukan walaupun unitnya belum diproduksi. Tapi kalau posisi Anda sebagai reseller atau penjual yang hanya kulak setelah itu dijual, maka Anda tidak boleh berakad dengan konsumen sebelum memiliki barang yang Anda jual dan sebelum menerimanya. Karena Nabi SAW masih dua batasan. Rasulullah SAW bersabda, La tabi' ma laisa indak. Jangan kau jual barang yang tidak kau miliki. Belum punya kau jual, itu sebenarnya secara hukum di Indonesia sudah melanggar. Karena itu barang di luar wewenangnya. Maka orang yang tidak punya wewenang untuk jual, dia tidak boleh menjual. Yang kedua, Nabi SAW juga bersabda, La tabi'hu hatta takbidoh. Janganlah kau menjual barang sampai kau menerima barang itu. Maka kalau misalnya saya beli barang dari Jakarta, saya ada di Jogja beli barang dari Jakarta, sudah transfer, tapi barang itu masih di Jakarta, penjual belum sempat mengirimnya. Ketika saya sudah transfer, berarti barang di Jakarta itu milik siapa? Milik saya. Kenapa? Karena saya sudah akad, dan oleh karena itu terjadilah perpindahan hak milik. Maka barang di Jakarta itu milik saya.
Tapi karena saya belum menerima, maka saya belum boleh menjual ke orang lain. Tunggu sampai saya terima. Ketika sudah saya terima, boleh saya jual ke orang lain. Sekarang misalnya, kalau misalnya saya mau jual ulang barang di Jakarta tadi, jika harus saya kirim dulu atau harus saya terima dulu di Jogja, baru kemudian saya jual ulang dan kadang pembelinya juga dari Jakarta, jadinya terlalu repot ya. Akan ada banyak biaya kirim. Boleh nggak saya diemin di Jakarta, lalu saya minta kepada penjual, Mas tolong saya beli 10 misalnya. Nah 10 ini tolong dikirim ke 10 orang, 10 alamat yang berbeda di Jakarta. Dan penjualnya bersedia. Jawabannya boleh, dengan teknis saya nunjuk wakil di Jakarta. Tolong dong kamu datang ke rumahnya si A. Kau terima barangnya, karena saya beli dari si A 10 HP. Kau terima 10 HP itu, setelah kau terima, kembalikan ke si A. Nah saat diterima oleh wakil saya, berarti HP itu sudah saya terima. Meskipun yang menerima orang lain, karena dia sebagai apa? Wakil. Dan status wakil sama dengan yang diwakili. Paham ya? Tayyib. Selanjutnya saya minta kepada wakil saya, titipkan kepada si A. Dan nanti si A yang akan mengatur distribusinya. Sudah? Maka dalam hal seperti ini hukumnya boleh. Dan inilah solusi kalau ada orang misalnya mau bisnis ekspor impor. Beli barangnya dari Cina misalnya, atau dari Korea, atau dari Jepang. Ini barang kalau harus kirim dulu ke Indonesia, terus jual lagi, nanti konsumennya ada yang di Malaysia, ada yang di Singapura, bahkan Eropa, akan memakan waktu yang lama dan biaya ongkirnya jadi terlalu mahal. Nilainya akan terlalu besar. Penjual yang ada di negara-negara yang tadi saya tunjuk, bersedia untuk ngirim langsung ke konsumen. Terus teknisnya bagaimana agar saya bisa menerima? Teknisnya adalah setelah saya transaksi, saya bayar, kemudian saya menyuruh seseorang, mungkin mahasiswa yang ada di sana, tolong kamu datang ke toko ini, terima barang itu, setelah itu titipkan kembali ke toko tersebut. Nah berikutnya saya tinggal instruksi ke toko, tolong barang ini kirimkan ke Eropa, barang ini kirimkan kemana lagi, barang ini kirimkan kemana lagi. Hukumnya boleh, karena tadi sudah saya terima. Paham insyaallah? Baik. Nah masalah teknis pembayaran, Anda dibayar belakangan setelah barang tiba dan seterusnya, ini tidak mempengaruhi hukum karena boleh dalam jual beli uangnya tertunda. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih untuk jawabannya. Semoga tadi bisa menjawab ya pertanyaannya di akhwat. Dan ini masih dari akhwat nih Ustaz. Ustaz izin bertanya, Anda punya online shop, menjual khimar, kadang harus live, mungkin Shopee live gitu ya, live di Shopee atau itu Ustaz. Tapi Anda tidak menggunakan cadar, bagaimana hukumnya Ustaz? Jasa kalau khair Ustaz. Menjual khimar tanpa cadar, tahu khimar? Nggak tahu. Ya maksudnya dia menjual khimar Ustaz, tapi dia harus live. Harus Pas live. live itu memasarkan produk, dia tidak memakai cadar beliau. Dia nggak pakai cadar. Iya Ustaz. Kalau khimar udah pasti pakai cadar. Eh? Kalau jualan khimar udah pakai cadar ya? Enggak. Tahu khimar? Khimar apa Pak? Bukan keledai. Itu himar. Nah ini pentingnya perbedaan antara hak dan kho, kita harus tahu ya. Kalau pakai hak, himar artinya keledai. Tapi pakai kho, khimar artinya jilbab. Jauh sekali ya bedanya. Nah, sehingga khomer disebut khomer karena dia menutupi akal. Jilbab disebut khimar karena dia menutupi kepala. Maka ada kaitannya antara khimar, khomer, khomaroyu khamir artinya menutupi. Baik, jualan khimar tanpa cadar dan biasanya live shop. Kemudian dia tampil di IG atau di mana sambil live ya. Itu boleh nggak Pak? Karena Anda menawarkan produk perempuan dengan posisi yang menawarkan juga perempuan, maka sebaiknya Anda kasih disclaimer di depan.
bahwa akun ini yang boleh masuk hanya khusus wanita. Selain wanita nggak boleh masuk. Kemudian biasanya kan dikasih kotak ya. Apa biasanya namanya itu? Persetujuan itu loh. Apakah Anda wanita? Pilihannya kan iya atau tidak. Kalau ternyata ada lelaki yang buka itu kemudian muncul itu pop up ya namanya. Dia muncul pop up seperti itu. Apakah Anda wanita? Padahal dia lelaki, diklik iya. Sehingga dia bisa masuk ke situ. Maka yang dosa yang bersangkutan. Anda tidak berdosa. Karena Anda sudah ngasih batasan. Ruangan ini khusus perempuan. Maka orang lain tidak boleh masuk. Kalau tetap ada lelaki yang nyelonong masuk, karena nggak ada kuncinya, dia berdosa. Ruang laktasi di tempat-tempat umum, di bandara, di stasiun, di terminal, dan seterusnya. Itu ruang khusus hanya boleh wanita yang masuk. Tapi Pak nggak dikunci ya Pak? Kalau emang nggak dikunci terus kamu boleh nyelonong masuk? Ya nggak boleh. Sehingga dalam hal ini tidak dikunci karena siapapun bisa mengakses, biar tidak harus izin. Maka dia bisa masuk. Sama sebagaimana juga Anda butuh menampilkan wanita yang tidak menggunakan niqab karena harus iklan produk tertentu. Maka yang harus dilakukan minimal adalah dengan ngasih peringatan bahwa ini khusus bagi perempuan. Apabila Anda bukan perempuan dilarang masuk. Kalau tetap nekat masuk, maka yang nanggung dosa orang yang masuk. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Nggak bisa dipasangi pop up ya? Disclaimer dipasang bisa nggak? Bisa. Tulisan ya, jadi peringatan. Misalnya ngasih link. Nah, link ini dikasih peringatan bahwa link ini yang boleh buka hanya yang perempuan. Yang laki-laki nggak boleh. Jika Anda perempuan, silahkan. Kalau Anda laki-laki, Anda dilarang untuk ngeklik untuk masuk. Kalau dia tetap nekat seperti itu pelanggaran pribadi. Nah. Untuk pertanyaan berikutnya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga wabarakatuh. Ustadz dan kaum muslimin selalu dalam limpahan keberkahan dan kesehatan dari Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin. Walakum bimithlin. Izin bertanya Ustadz, ini pertanyaannya cukup berat nih Ustadz. Apa hukumnya menabung uang dolar, namun konversi ke dolar dilakukan secara tidak tunai? Prosesnya dilakukan saat itu juga oleh pihak bank dari uang tabungan yang kita di bank tersebut tanpa adanya biaya tambahan konversi. Mohon nasihatnya Ustadz. Sebentar, coba diulang. Masya Allah. Nih, apa hukumnya Menabung di bank, menabung uang dolar, namun konversi ke dolar? konversi ke dolar. Nah, ya mungkin dari rupiah ke dolar. Karena Oh gitu, dari rupiah ke dolar. Ya. Berarti beliau store rupiah. Ya, nah itu terus dari uang rupiah ke dolar itu dilakukan secara tidak tunai prosesnya. Tidak tunai maksudnya? Mungkin didebit langsung dari rekeningnya. Ustaz. Di debit. Kalau di sini sih bilang tidak tunai, prosesnya dilakukan saat itu juga oleh pihak bank dari uang tabungan yang kita punya di bank. Yang dimaksud tidak tunai itu gimana? Itu berarti tunai jatuh ya Ustaz ya? Dari tabungan langsung pindah buku. Iya. Mungkin nggak bayar cash, uang cash gitu Ustaz langsung. Tapi kan ada uangnya di tabungan di rekening dia. Ada. Jadi Iya. masalah Ustaz. Kalau ada uangnya rupiah di rekening dia, kemudian pindah buku masuk ke tabungan dolar gitu, Iya. akhirnya terkonversi sesuai dengan nilai dolar pada waktu kurs hari itu, seperti ini maksudnya. Apakah ini boleh? Baik, pertanyaannya, banknya punya cadangan dolar atau tidak? Kalau banknya punya cadangan dolar, berarti di situ dilakukan akad shorof terlebih dahulu, sehingga jadinya 2 kali akad. Akad yang pertama adalah transaksi tukar menukar rupiah dengan dolar, sehingga tabungan si nasabah berupa rupiah, dia konversi misalnya senilai 10 juta, dapat berapa dolar? Dapat misalnya 1.000 dolar. Dari 10 juta dia dapat 1.000 dolar.
Maka itu hakikatnya adalah dia nukerin 10 juta rupiah dengan 1000 dolar USD. Dan bank punya 1000 dolar itu. Lalu oleh bank itu dimasukkan ke rekening nasabah yang kedua. Sehingga jadinya seperti apa? Pindah buku. Boleh nggak Pak seperti ini? Selama pihak bank punya cadangan dolar, boleh. Kalau pihak bank nggak punya cadangan dolar Pak, misalnya cuma angka saja yang disebutkan di situ. Sehingga dari 10 juta tadi langsung pindah jadi 1000 dolar di rekening dolar, padahal tidak ada cadangan dolar yang dimiliki oleh bank. Kalau demikian berarti yang terjadi adalah sharaf yang tidak tunai. Rupiah yang ada fisiknya berupa akun atau saldo yang tersimpan dalam akun nasabah. Udah? Saldo ini kan ada uangnya ya. Berupa saldo yang tersimpan dalam akun nasabah ditukar dengan dolar yang belum dimiliki oleh bank. Dan nanti baru diserahkan setelah si nasabah ngambil dolar itu. Maka berarti kan terjadi tukar menukar uang antara rupiah dengan dolar tapi tidak tunai. Apa hukumnya Pak? Riba nasi'ah. Hukumnya nggak boleh. Sehingga yang bermasalah bukan di rekening Anda, tapi yang perlu diperhatikan adalah apakah pihak bank punya cadangan dolar atau tidak. Wallahu a'lam. Jadi pada saat akad kita harus tanya dulu ke bank ya bahwa dia. Betul. Kalau emang bank itu melayani tabungan dalam bentuk dolar, saat Anda mau mindah buku dari rupiah ke dolar, harus tanya dulu cadangan sekian ada nggak di bank. Kalau banknya nggak punya, kami nggak sedia Pak. Itu cuman kita tulis saja di situ. Berarti akadnya belum syar'i. Maka yang lebih tepat Anda bawa itu 10 juta ke misalnya ke tempat penukaran uang, dapat dolar, masukin ke bank. Baik. Nah, Masya Allah. Ini ada lagi pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait nggak tahu di bukunya Ustaz ada apa enggak ini karena pertanyaannya dari seorang ASN. Saya adalah ASN di bidang pelayanan terkait jasa layanan kami. Pengguna jasa harus membayar PNBP, penerima negara bukan pajak, yang terdiri dari 1 uang harian dan 2 uang transport. Sekarang ada peraturan pemerintah bahwa PNBP yang dibayarkan kepada kami untuk transportnya adalah tanda kutip at cost, sesuai pengeluaran real. Namun akhir-akhir ini atasan kami memutuskan, dalam kurung tidak tertulis Ustaz, jadi mungkin ini tidak secara resmi ya, ini kebijakan dari atasannya aja. Biaya perjalanan transport dimintakan tidak melalui negara atau PNBP. Dan jumlah transport tersebut melebihi jumlah pengeluaran real kami. Jadi ada selisih antara jumlah transport yang kami keluarkan untuk kegiatan pelayanan kami dengan yang diberikan oleh perusahaan. Bagaimana hukumnya dan bagaimana menyikapinya? Nah, baru pertama saya mendengar kasus seperti ini ya. Intinya begini Pak, prinsipnya begini. Jadi semua pegawai negeri, aparatur negara, dia hanya boleh menerima pendapatan dari kerja yang dia lakukan, secara aturan negara, sesuai dengan aturan negara. Sehingga baik bentuknya gaji atau ada remunerasi atau gaji kesekian belas atau THR atau tunjangan-tunjangan yang lain, selama itu resmi silahkan. Selama resmi, artinya ada aturan. Tapi kalau itu di luar aturan, dalam kurung tidak tertulis tadi, ini hanya kebijakan sepihak oleh kepala instansi. Mungkin kepala instansi berharap biar nanti dapat cadangan dana yang mengendap di instansi. Maka kalau yang seperti ini terlarang bagi kita untuk menerimanya, karena ini masuk dalam kategori gulul, harta khianat. Ada seorang sahabat yang bernama Ibnu Lutbiyah. Sahabat Ibnu Lutbiyah diperintahkan oleh Nabi SAW untuk narik zakat
kepada Bani Salimah. Setelah sampai di Bani Salimah, beliau terima zakat dari warga. Tiba-tiba ada salah satu warga yang membawa hadiah ke beliau. Ini hadiah untuk Anda. Maka sahabat Ibnu Lutbiyah menerima itu dan dibawa ke Madinah. Sahabat itu orangnya jujur. Tapi mungkin dalam hal ini Ibnu Lutbiyah salah. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Ibnu Lutbiyah? Dia laporkan hadiah itu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, hadhi zakatun lak, wa hadhi hadiyatun li. Ya Rasulullah, ini zakat, silahkan Anda terima untuk Baitul Mal, dan ini hadiah untukku. Nabi SAW ketika mendengarkan ini, beliau langsung emosi, beliau marah, dan beliau menyampaikan khutbah. Kenapa ada orang yang saya tunjuk untuk jadi amil, tiba-tiba dia datang lalu melaporkan ini hadiah, ini zakat untuk Anda dan ini hadiah untukku. Coba dia duduk di rumah bapak ibunya. Fahal yuhda lahu amla in sadaqah. Ada enggak orang yang ngasih hadiah? Kalau emang dia jujur itu hadiah. Sehingga latar belakang dia dikasih hadiah karena orang ini petugas. Dia punya wewenang, makanya dia dikasih hadiah. Oleh karena itu jemaah, semua pemberian yang diberikan oleh masyarakat secara tidak resmi kepada petugas di instansi manapun dia bekerja, disebabkan karena dia ngasih layanan kepada mereka, kepada masyarakat, maka pemberian itu hukumnya haram untuk diterima. Dan Ibnu Lutbiyah dimarahi oleh Nabi SAW dalam hal ini. Lalu hadiah itu diambil oleh beliau, dalam sebagian riwayat disebutkan dimasukkan ke Baitul Mal. Sehingga uang hasil gulul tadi tidak boleh dibawa pulang. Baik. Maka kalau dalam kejadian tadi, jika Anda melakukan visit ke sebuah perusahaan, audit ke sebuah perusahaan, kemudian diberi uang transport dan seterusnya melebihi dari ketentuan yang ada, atau melebihi dari biaya real misalnya, maka kelebihan itu wajib dikembalikan. Karena kita tidak boleh menerima untuk kepentingan pribadi. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih untuk jawabannya Ustaz. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya. Oh ya, tadi untuk yang bertanya insya Allah ada hadiah ya. Nanti bisa diambil yang baru saya bertanya tentang ASN, buku tentang fikih ASN dari karangan Ustaz yang terbaru Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz, semoga Ustaz dan kaum muslimin selalu dalam limpahan keberkahan dan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Afwan Ustaz, izin bertanya. Jika sebuah proyek yang dibiayai oleh bank syariah, di mana pembiayaannya dalam jangka waktu pendek dengan sistem akad mudorobah dan hanya untuk proyek saja, apakah ini diperbolehkan? Jangka waktu proyek ialah 3 bulan dan persediaan dana insya Allah tersedia. Kira-kira itu hukumnya gimana? Kalau memang itu bisa dilakukan 100% sesuai kaidah mudorobah, insya Allah tidak ada masalah. Ya, cuman kan tadi tidak disebutkan dengan detail ya, bagaimana klausul perjanjian akad mudorobah dia. Nggak ada perjanjian, nggak ada keterangan tentang itu. Sehingga Anda bisa cocokkan. Di sini ada nggak buku pengantar permodalan dalam Islam? Oh, nggak ada ya. Anda bisa cocokkan dengan fikih mudorobah. Intinya begini, dalam mudorobah modal tidak boleh dijamin. Satu ya. Sehingga kalau nanti terjadi resiko apapun, kerugian terhadap proyek tadi, pihak bank dilarang untuk minta modalnya dikembalikan. Jika ada klausul di mana pihak bank meminta agar modal tetap dikembalikan ketika terjadi resiko kerugian, berarti akadnya bukan akad mudorobah, tapi akad utang. Sebab perbedaan antara utang dengan mudorobah, kalau utang itu dijamin, kalau mudorobah tidak dijamin. Yang kedua, pembagian hasil dalam transaksi mudorobah itu ditentukan berdasarkan hasil real. Ditentukan berdasarkan hasil real. Sehingga bukan berdasarkan prediksi. Nah, biasanya bank kadang sudah matok nilai tertentu. Misalnya, butuh dana berapa? 3M. Untuk masa berapa proyeknya? 3 bulan. Lalu bank matok 3M itu kalau kurang lebih 3 bulan ya, anggaplah dapat misalnya 10%. Sehingga dia bisa dapat senilai
300 juta. Kemudian bank memproyeksi, Bapak nanti kita bagi hasil dari 3M ini, saya dapat 300 juta. Loh kok bisa kemudian Anda sudah menentukan hasil, wong proyek belum jalan? Iya, kami sudah prediksi. Masya Allah, hebat. Berarti Anda bisa menerawang ilmu gaib. Karena kan kejadiannya belum ada. Tapi kadang seperti itu. Akhirnya kemudian cicilan itu kan pokoknya plus bagi hasil. Nah, bagi hasil itu sudah tertera daftarnya, yang itu tidak boleh berubah. Sehingga misalnya cicilan bulan ini sekian atau pekan ini sekian plus bagi hasil sekian. Dari mana dia bisa menetapkan angka itu? Padahal kondisi realnya belum terjadi. Akad baru saja dilakukan, kemudian keluar daftar cicilan, dan di situ bank sudah menetapkan angka bagi hasil tertentu. Padahal kondisi real proyek belum berjalan. Nah, bagian inilah yang sering menjadi pelanggaran di perbankan yang belum maksimal syariah. Makanya biasanya kadang para asatidzah mendampingi, kemudian ngasih solusi. Kalau kayak gini caranya, ini bukan kasih solusi tapi kasih polusi. Nah, terus yang benar gimana? Yang benar seharusnya kamu itu bagi hasilnya sesuai kondisi real. Gimana realnya? Sekian. Maka masing-masing dapat berapa persen? Bisa 50-50 atau 60-40 sesuai dengan kesepakatan. Wallahu a'lam. Ya Ustaz. Kemudian ada pertanyaan kembali Ustaz, ini terkait mungkin banyak dilakukan ya di cara dalam berdagang, dalam muamalah itu sebuah brand menawarkan produknya dengan iming-iming dapat free, gratis barang tertentu. Itu misalkan kalau di umroh dapat udah dengan harga sekian 40 juta udah dapat tiket kereta cepat, dapat koper, dapat segala macam itu Ustaz. Padahal di dalam RAB-nya udah dimasukin Ustaz, dalam anggaran gitu ya. Itu kan nggak free. Nah itu secara hukumnya itu bagaimana Ustaz? Apa kita termasuk berdosa dalam berdagang atau gimana Ustaz? Beli motor dapat HP. Dapat HP. Sebenarnya udah ada budgetnya itu kan Ustaz? Udah dibudgetin. Iya, udah dimasukin di harga motor gitu. Iya. Ya enggak mungkin lah kalau kemudian beli motor, harga motor gratis HP yang lebih mahal ya. Pasti dia juga akan ngitung. Beli motor dapat helm, beli HP dapat casing misalnya. Atau beli apa dapat apa. Itu boleh atau tidak? Saya pernah ditanya seperti ini, tapi itu pertanyaan sudah lama ya. Ada seorang pengusaha roti, lalu dia butuh keju dalam jumlah banyak. Ditawari oleh perusahaan atau distributor keju, Bapak kalau belanja keju sekarang sekian karton, nanti kami kasih motor. Akhirnya beliau bingung, terus ngirim pertanyaan ke saya, dan saya berusaha untuk nyari jawaban ini kurang lebih 3 hari. Sampai akhirnya jadi sebuah artikel dan sudah kita upload di pengusahamuslim.com atau konsultasi syariah, saya lupa, antara 2 web itu. Jadi ternyata para ulama ini disebut dengan hibah thawab ya. Hadiah seperti ini disebut dengan hibah thawab. Kalau kamu bisa belanja sekian, kamu saya kasih ini. Belanja dalam waktu setahun 10 karton per bulan, dalam waktu setahun, nanti kamu saya kasih bonus haji atau bonus umroh. Nah tentu namanya perusahaan kan sudah ngitung ya. Per karton dia ngambil margin tambahan sekian, yang itu merupakan tabungan, nanti akumulasinya bisa dipakai umroh. Dia pasti sudah ngitung. Baik. Ini yang disebut dengan hibah thawab. Nah, hibah thawab itu secara syar'i takyif fikihnya bagaimana? Para ulama beda pendapat. Namun dari sekian pendapat yang kami sebutkan di artikel itu, kesimpulannya semuanya boleh. Baik dengan pendekatan A, pendekatan B, pendekatan C maupun D. Intinya, jika kita menerima ini dan kita anggap itu sebagai bagian dari komoditas transaksi, maka harus ada kejelasan. Sudah? Sehingga misalnya ikut umroh bonus koper misalnya, maka harus ada kejelasan. Kopernya kayak gimana? Misalnya beli HP dapat buku.
Harganya berapa? 3 juta. Saya pinjam satu ya. Ketika saya jual HP ini dengan harga 3 juta plus dapat bonus buku, maka sebenarnya kita transaksinya untuk berapa barang? Satu atau dua? Dua. HP dan buku. Sehingga yang hadiah ini tidak boleh dibuat nggak jelas. Harus jelas. Bukunya buku apa, real adanya, dan seterusnya. Nggak bisa ya. Nanti beli rumah dapat mobil. Mobilnya apa Pak? Rahasia. Nggak bisa. Begitu jadi beli rumah dikasih mobil tahun 80-an. Nggak bisa seperti itu. Sehingga harus ada jelas. Mobilnya nanti Bapak dapat mobil ini tipe seperti ini. Berarti kan dia beli 2 komoditas, rumah dan mobil dengan sekali pembayaran. Hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Masya Allah, alhamdulillah. Ana berarti selamat juga Ustaz. Karena melakukan hal itu juga di usaha Kikana. Kok baru bilang sekarang? Ya alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah berarti boleh. Karena selama ini pikir masih boleh-boleh aja kayak gitu, nggak masalah. Alhamdulillah ternyata jawabannya juga boleh. Lalu husnudon berarti sebelumnya. Kalau tadi saya bilang nggak boleh gimana? Udah langsung Anda batalin Ustaz. Oh, coba tanyaannya diulang nanti saya bilang nggak boleh. Jangan dong Ustaz. Alhamdulillah aman. Baik Ustaz, syukuran. Insya Allah dapat ilmu baru lagi. Ustaz jawabnya aja, nunggu 3 hari nyari jawabannya. Masya Allah, jadi insya Allah jawabannya sahih. Dan Ustaz nih ada yang tanya lagi nih Ustaz. Dari akhwat kayaknya ini Ustaz. Bagaimana hukumnya hutang piutang harta istri pada suami? Misal ada perjanjian harta bawaan milik istri yang dipakai suami, apakah dibolehkan? Baik, dalam Islam yang namanya kepemilikan itu dihargai. Sehingga harta istri adalah milik istri, harta suami adalah milik istri. Kok enak jadi istri ya? Sampai ada kaidah seperti itu ya. Harta istri adalah milik istri, harta suami milik suami. Sehingga kepemilikan masing-masing itu dihargai. Tidak ada istilah ya, milikmu adalah milikku, milikku adalah milikmu. Tidak ada istilah kayak gitu. Milikmu ya milikmu, milikku milikku. Maka kepemilikan masing-masing adalah milik masing-masing. Meskipun istri boleh menerima harta suami dan itu ada aturannya. Kapan istri boleh menerima harta dari suami? 1, harta karena nafkah. 2, ketika suami ngasih hibah. 3, ketika suaminya mati dia dapat warisan. Kalau kemudian tidak ada sebab perpindahan kepemilikan seperti ini, maka pada asalnya harta itu tetap jadi milik suami. Sehingga nggak bisa istri seenaknya ngambil duit suami ya. Sebelum nyuci celana suami, ngapain dulu Pak? Dicek dulu kantongnya Ustaz, dicek dulu kantongnya. Dilakukan scan ya. Money laundry. Lalu istri menemukan duit 10.000, 5.000. Apa yang dilakukan? Lapor dia. Bang, saya kemarin nemu duit 10.000, 5.000. Kenapa lapor? Kecil. Coba kalau 100.000. Gimana? Pura-pura nggak tahu. Sembilan jasad. Baik. Yang kayak gini gimana hukumnya? Pertanyaannya, Anda apakah berhak memiliki uang itu? Iya Pak Ustadz, saya memilikinya. Atas alasan apa? Itu nafkah. Nafkah kan sudah ada ukurannya. Anda sudah dikasih misalnya per bulan dan seterusnya. Ini uang di celana mau dicuci. Dan itu jelas bukan nafkah kan? Yang kedua, apakah itu hibah? Bukan. Kecuali kalau Anda sudah mengikat perjanjian dengan suami Anda, Bang, ini kesepakatan kita bareng ya. Pokoknya setiap kali saya nemu duit di celana abang, pasti nggak balik. Dan suami setuju, walhamdulillah, lanjutkan. Karena yang namanya kepemilikan itu dihargai. Sehingga dalam hal ini apabila pihak istri tadi ya memiliki sesuatu, lalu dipinjam oleh suami atau diutang oleh suami, apakah suami wajib mengembalikan? Wajib atau tidak jamaah? Wajib. Kenapa? Itu bukan miliknya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz,
Ini ada pertanyaan berikutnya tentang online shop nih Ustadz kayaknya. Assalamualaikum Ustadz, kalau hukum afiliasi di Shopee gimana ya? Di situ kita nggak bayar untuk jadi member, hanya daftar saja. Ada belanja nggak? Syarat belanja? Nah ini dilanjut. Setelah diterima di Shopee baru kita bisa gabung dan bisa sebar link. Jadi ini kita nyebarin link. Sebar link. Nah, kalau ada yang klik link kita, baru kita dapat apa yang dapat order dari link kita itu baru kita dapat komisi dari. Komisi, baik. Intinya begini, jadi afiliasi di marketplace itu kan akadnya akad jualah. Dan akad jualah itu latar belakangnya adalah akad wakalah. Saya mewakilkan kepada si A, tolong dong ikut jualin produk saya. Nanti kalau laku kamu saya kasih fee. Itu namanya akad jualah dan asasnya adalah akad wakalah. Baik. Nah, untuk akad seperti ini syaratnya posisi orang yang terlibat afiliator namanya ya. Dia tidak boleh ditarik untuk bayar member, nggak boleh. Yang kedua, tidak boleh ada persyaratan harus belanja minimal tertentu. Kalau kamu ikut affiliate ini, kamu mau jadi afiliator, maka kamu harus belanja misalnya 500.000. Nanti baru saya kasih link referral, dan kalau nanti laku, kamu saya kasih ujroh sekian. Kalau ini yang terjadi berarti menggabungkan dua akad dalam satu akad. Apa hukumnya Pak? Ya melanggar aturan. Yaitu menggabungkan antara akad jual beli dengan akad jualah. Dan itu tidak boleh. Yang boleh gimana Pak? Tidak perlu. Kalau tidak ada syarat bayar dan belanja, lanjut. Masya Allah, semoga bisa menjawab ya tadi pertanyaannya. Kemudian Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini ada yang ingin bertanya Ustadz. Anda mau tanya, Anda bekerja di bidang hairstylist atau mungkin cukur rambut Ustadz. Bang pangkat, salon, guru salon itu Ustadz. Udah hampir 20 tahun. Dulu dia pikir kerja di salon itu atau kerja sebagai hairstylist adalah kerjaan yang halal. Gitu. Kemudian dia bimbang, sekarang bimbang karena yang dia pegang biasanya customernya adalah kebanyakan wanita dan non muslim. Itu karena kemampuan dan dia merasa kemampuan dia saat ini hanya di bidang itu saja. Dan yang dia ingin tanyakan, apakah harus ditinggalkan pekerjaannya atau bagaimana Ustadz solusinya? Gimana? Dia ini ibu-ibu ya? Kayaknya ini laki-laki Ustadz. Laki-laki? Laki-laki. Masya Allah. Ada keterangan yang disampaikan oleh Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Ma'qil ini pernah mengatakan, andaikan kepalaku ditusuk jarum sampai berdarah, bukan di daging Pak ya, di kepala sampai berdarah, itu lebih saya sukai daripada saya ngeramasi wanita yang bukan mahram. Ya coba, itu kesimpulannya apa berarti itu? Nggak boleh Ustaz. Dan kalau Anda berada di posisi itu, jadinya Anda sering menyentuh orang yang bukan mahram. Namanya nyentuh rambut itu kan sebatas jawil ya. Ya, Ustaz. Kalau cuman nyenggol baju dengan ngeramasi rambut, lebih sadis yang mana Pak? Ngerasain rambut Ustaz. Kok sadis ya? Ngeramasi rambut. Jika ini lawan jenis ya hukumnya dilarang. Kalaupun misalnya Pak Ustadz saya tidak punya kemampuan yang lain selain hanya itu kemampuan saya sebagai hairstylist, Anda bisa buka salon khusus pria dan masalah hairstylist untuk laki-laki selama tidak melanggar syariat hukumnya boleh ya. Tidak melanggar syariat, aturan rambut yang nggak boleh melanggar syariat apa Pak? Nggak boleh koza. Koza itu gundul sebagian, ditinggalin sebagian. Nggak boleh model tasyabuh dengan orang kafir. Misalnya dibuat berdiri di tengah dia, kayak Indian Mohawk. Wah. Atau rambutnya diukir, sehingga ada tulisannya. Oh, banyak Ustaz. Ada? Ada. Ya. Zero. Berarti Rano isini. Kosong dong. Hah? Kosong. Nah iya, kepalanya nggak ada isinya, zero. Itu kepala ditulisi apa misalnya? Nggak boleh kayak gini.
Tapi kalau sebatas menerima cukur yang biasa ya dan tidak tasyabuh dengan orang kafir, insya Allah diperbolehkan. Yakinlah saat Anda meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari akhwat seperti ini Ustadz. Bagaimana hukumnya jika jasa voice over atau double iklan untuk seorang akhwat? Jika iklan tidak melanggar syariat dan suara tidak mendayu-dayu, apakah boleh? Lalu bagaimana jika dari awal perjanjian tidak dipakai musik, tapi di tengah jalan tiba-tiba pakai musik? Jazakallahu Ustadz. Memang sebenarnya pada asalnya perempuan itu disembunyikan ya. Dan itulah kehormatan bagi seorang lelaki yang diajarkan dalam Islam. Makanya kalau Anda bisa perhatikan, satu-satunya nama wanita yang disebutkan dalam Al-Quran siapa? Anissa. 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 Anissa itu bukan nama wanita, itu nama surat. Tapi kan jadi nama orang Pak Ustadz. Ya. Gak salah juga ya. Sebutkan nama wanita yang disebutkan dalam Al-Quran. Maria. Ya. Hanya satu, Maria. Selain itu tidak ada. Imra'atu Imran, Imra'atu Fir'aun, Imra'atu Lut, dan seterusnya. Yang lain tidak ada yang disebutkan namanya. Baik. Ada istrinya Zaid, tapi tidak disebutkan namanya. Siapa istrinya Zaid? Zainab. Falamma qada Zaidum minha wataran zawwajnakaha. Allah hanya menyebutkan dia. Apabila Zaid sudah menyelesaikan urusannya dengan dia, yaitu dengan istrinya. Maksudnya adalah Zainab. Satu-satunya nama wanita yang disebutkan dalam Al-Quran hanya Maryam. Al-Qurtubi mengatakan begini. Ini membantah anggapan orang Nasrani yang mengatakan Maryam itu istri Allah. Karena jika Maryam itu istri Allah, seharusnya beliaulah wanita yang paling disembunyikan. Sebab bagian dari budaya masyarakat ketika itu, istri adalah lambang kehormatan suami, dan bagian dari bentuk menjaga kehormatan itu posisi istri disembunyikan, dirahasiakan, bukan diekspos. Diekspos itu justru mengurangi nilai kehormatan suami. Dan itu dirawat dalam Islam. Makanya posisi wanita itu seharusnya bukan diekspos, tapi lebih tersembunyi. Baik. Karena itu sebenarnya suara wanita boleh nggak Pak Ustadz? Suara wanita pada asalnya boleh ketika dibutuhkan dalam posisi normal. Tapi kalau kemudian itu diekspos, ya ini bertentangan dengan prinsip pada umumnya yang seharusnya itu disembunyikan bukan diekspos. Bisa dipahami di sini? Maka karena prinsip tidak diekspos, ya seharusnya bukan untuk komoditas. Begitu. Oleh karena itu kami sarankan kalau sekiranya Anda bisa mengalihkan pesanan suara itu kepada suara laki-laki, insya Allah lebih bagus. Sehingga misalnya saya tidak bisa rekaman, nanti akan suami saja yang rekaman. Silahkan. Tapi Pak, kalau telepon-teleponan boleh nggak Pak? Telepon kan tidak diekspos. Telepon sudah selesai. Nggak kemudian rekamannya disebarkan kemana-mana. Tapi kalau suara iklan diekspos nggak? Fungsi iklan itu apa? Untuk ekspos. Nah kalau yang kayak gini ya seharusnya tidak pakai suara wanita. Karena nanti berkali-kali akan didengerin. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, sekolah atas ilmunya. Mungkin ini pertanyaan terakhir untuk malam ini Ustaz. Ini karena jawabannya menakutkan semua ini. Oh, luar biasa. Saya lama-lama di sini banyak yang nggak boleh jadi. Yang ini makanya ditutup dengan netral Ustaz, mudah-mudahan ini. Netral, Masya Allah. Netral Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin walakum bimithlin. Izin bertanya Ustaz, siapa saja yang berhak menerima waris jika ayah saya memiliki 3 istri? Istri pertama meninggal dunia, menghasilkan 2 anak, termasuk saya dalam kurung laki dan Kalimatnya kok menghasilkan? Berarti produksi itu ya? produksi Ustaz.
Luar biasa ini Ustaz. Baik. Jadi melahirkan 2 orang anak Ustaz ya. Termasuk penanya laki-laki dan kakaknya seorang perempuan. Nah, Kemudian istri kedua qadarullah cerai dan melahirkan 1 orang anak laki-laki. nah. Kemudian ada istri ketiga ini qadarullah cerai mati. Cerai mati itu bapaknya yang mati, lelaki yang mati atau Ini nggak tahu nih, kayaknya mungkin istrinya mungkin Ustaz. suaminya atau istrinya yang mati? Istrinya yang mati. Istrinya kayaknya yang mati Ustaz. Tidak menghasilkan, tidak melahirkan anak Ustaz. Baik. Ini nulisnya begini soalnya Ustaz, jadi susah juga nih Ustaz. Tapi Ustaz mungkin bisa, Ahli warisnya semua anaknya. mungkin tadi yang bertanya di sini, Ahli warisnya berarti semua anaknya. iya, Berarti kan ada 3 anak ya. Laki-laki 2, laki-laki ya, 2 anak, yang pertama laki ya, 2 Laki-laki laki dari 2, yang pertama dan yang kedua, 1 perempuan 1. Baik, saya mau tanya. Yang dapat warisan dari seorang bapak itu anak dari istri pertama, istri kedua, ketiga atau keempat? Semuanya. Semuanya. Kenapa? Karena semua adalah anak dia. Baik dari istri pertama maupun istri yang lainnya. Dipahami ya? Baik. Oleh karena itu dalam hal ini, maka yang menjadi ahli waris adalah seluruh anak dari sang bapak. Di situ tadi disebutkan ada 2 anak, ada 2 anak laki-laki, 1 perempuan. Berarti warisannya dibagi 5. Warisannya dibagi 5. 2 untuk anak laki-laki, masing-masing 2. Sementara anak perempuan dapat 1. Maka pembagiannya adalah 40%, 40%, 20%. 40% anak laki-laki, masing-masing dapat 40%, yang 20% untuk anak perempuannya. Insya Allah bisa dihitung ya, gampang ya. Alhamdulillah. Dan tidak ada yang keluar. Saudara mayit apakah dapat? Tidak, karena ada anak laki-laki. Keberadaan anak laki-laki akan menghijab, menutupi keberadaan saudara mayit. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, qadarullah. Ustaz, terima kasih banyak atas ilmu yang Antum sampaikan. Barakallahu fiik. Udah selesai? Udah, atau mau nambah lagi Ustaz? Ini jamaah udah nggak kuat? Jamaah masih kuat gak? Oh. Ini kita justru kebalik, Ustaznya masih kuat Ustaz. Ketahuan ini, jamaahnya nggak kuat. Dilayanin terus-terusan Ustaz, kita masih banyak Ustaz. Tapi kasihan yang ngantuk itu, kasihan coba. Besok Ustaz masih ada di Tangsel dan sekitarnya, jadi mungkin bisa kajian Ustaz. Jam berapa sekarang? Alhamdulillah jam 20.18. Oh baik. Baik, gimana? Mau Lanjut, gas? Ada sih ikutin Antum Ustaz, padahal Ustaz. Gitu. Banyak ini pertanyaan-pertanyaan dari Ustaz. Lanjut gak Mas? Oh beliau udah nggak lanjut. Gimana? Kalau ditanya di sini pada minta lanjut Ustaz. Oh gitu. Baik. Kalau yang tuan rumah gimana lanjut? Cukup katanya. Cukup aja. Karena jamaah belum makan malam kan. Oh ya Masya Allah. Qadarullah harus dituntaskan dulu pertemuan kita malam ini. Terima kasih Ustadz atas ilmu yang telah sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan. Dan semoga dari ini kita, mulai dari hari ini, kita mungkin lebih berhati-hati lagi dalam muamalah. Jangan kayak saya tadi udah mempraktekkan dulu tanpa bertanya sebelumnya. Alhamdulillah jawabannya boleh, kalau nggak boleh pusing juga kita kan. Gitu, Alhamdulillah. Jadi terima kasih atas jamaah yang telah hadir di Masjid Al-Quqah hari ini. Mohon maaf, banyak sekali pertanyaan yang tidak bisa dibacakan karena keterbatasan waktu. Semoga di lain kesempatan di kajian Ustadz di tempat lain bisa ditanyakan kembali. Dan juga mungkin bisa beli buku-buku Ustadz. Insya Allah yang tadi nanya soal online shop, itu Ustadz punya buku halaman bisnis online. Ana juga kode udah punya. Terus mungkin untuk pengusaha juga ada kode etik pengusaha muslim, kemarin juga dibedah di Muslim Life Fest. Kemudian ini juga ada apa dengan riba, dan juga tadi untuk teman-teman yang ASN atau karyawan ada fikih tentang ASN dan karyawan juga bisa dibeli. Kayaknya di depan ada yang jual juga. Padahal teman-teman mau beli silakan. Nanti kalau untuk tanya jawabnya bisa di kajian Ustadz berikutnya dimanapun Ustadz berada nanti. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.